Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid fi Syarah Kitab At-Tauhid. Saya katakan lanjutkan karena ini kelanjutan dari kajian di Purwokerto, kemudian pindah ke Kalibagor, kemudian pindah ke sini. Barakallahu fiikum. Dan bab yang masih kita bahas adalah bab fil kahanah, bab masalah perdukunan. Kita mulai dari awal bab. Kalaupun mungkin sudah pernah membahas sedikit di awal, kita ulangi karena ini masjid. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Baru kita di sini, mudah-mudahan ada yang baru mengikuti, maka kita dari awal bab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang dalil-dalil riwayat-riwayat yang datang tentang perdukunan dan sejenisnya. Al-kahanah, perbuatannya. Kahin, orangnya. Huwa alladhi ya'khud an mustariq as-sama' wa kanu qabla al-mab'ath katsira. Kahin yang pekerjaannya adalah kahanah, jamaknya kahin adalah kuhan, adalah orang yang mengambil berita-berita dari pencuri-pencuri berita di langit, yaitu dari kalangan jin. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak terjadi dan lebih mudah ketika itu. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW lebih sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala melempar mereka dengan bintang-bintang. Wa anna kunna naq'udu minha
maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah dalam surat Jin, bahwa jin-jin itu berkata, kami dulu duduk maqa'ida fis-sama', di langit sana, untuk mencuri berita. Tetapi kata Allah, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tetapi sekarang siapa yang mencuri berita di langit, kami akan lempari dengan bintang-bintang, kata Allah. Mereka akan dapati shihaban rasada, akan mendapati lemparan-lemparan bintang. Sehingga dukun-dukun dulu lebih manjur daripada dukun-dukun sekarang. Banyak orang-orang yang lebih parah kesyirikannya, tapi lebih bodoh dalam menebak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katsir ma yaqa fi hadhil ummah. Yang terbanyak terjadi di umat ini, ma yukhbiru bihil jinnu mawalihim minal insi, adalah apa yang dikhabarkan oleh jin-jin tadi kepada wali-walinya, wali-wali syaitan, wali-walinya jin dari kalangan manusia. Biasanya memberikan berita anil asya'il ghaibah, tentang berita-berita yang gaib, mimma yaqa fil ardi minal akhbar, apa yang akan terjadi di bumi, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Fayadhunnuhul jahil kashfan wa karamah. Akhirnya orang-orang bodoh mengira bahwa ini punya karamah, punya kehebatan, punya ilmu laduni, atau punya sesuatu yang dikatakan dengan kashf. Kashf itu penyingkapan tabir-tabir ghaib. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad igtarra bidzalika katsirun minan nas. Dan telah banyak manusia yang tertipu dengan mereka ini, para kuhan, para kahin yang melakukan praktek-praktek kahanah, praktek-praktek perdukunan. Yadhunnuna dzalikal mukhbir lahum 'anil jin waliyan lillah, mengira orang yang memberitakan berita-berita gaib tadi, yang ternyata mencuri berita dari langit melalui jin-jin tadi, dikira wali min awliyaillah, dikira orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang saleh, mukmin, taqi, karena diberi ilmu yang hebat, diberi ilmu bisa menebak nasib, bisa menebak kematian, bisa menebak apa yang terjadi besok, dan seterusnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, dialah Allah satu-satunya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib, dan Allah tidak pernah memberikan kegaibannya atau ilmu gaibnya pada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali beberapa rasul yang Allah ridhai. Itu pun diberitahu beberapa perkara saja. Kalau Allah beritahu, Rasul tahu. Kalau Rasul tahu, menyampaikan kepada kita, kita tahu. Wajar toh. Tetapi siapa yang alimul ghaib? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi diberitahu. Rasulullah SAW menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun. Nanti akan datang umatku di masa mendatang yang mereka berani menghalalkan khamr, yusammunaha bi ghairi ismih, yang menamakannya dengan nama-nama lain. Nanti di masa mendatang akan muncul Dajjal, nanti akan turun Isa, nanti akan begini, akan begitu. Ghaib atau bukan ghaib? Ghaib. Tetapi Allah beritahu nabinya, dan Nabi memberitahu pada kita, maka kita tahu. Adapun perkara ghaib yang tidak diberitakan oleh Allah, tidak disingkapkan oleh Allah kepada kita, maka tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Rasulullah sendiri kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu. Karena Rasulullah SAW manusia. Setinggi-tinggi beliau, semulia-mulia beliau, beliau adalah Rasul, bukan Tuhan, bukan ilah. Maka
Ketika Rasulullah SAW hijrah disambut dengan berbagai macam syair-syair. Salah satunya kalimat ja'ana ma ya'lamu fi ghadin, atau ja'ana, telah datang kepada kami seorang yang tahu hari esok. Di-stop oleh Rasulullah SAW. Stop. Kalimat apa itu? Qulu biqaulikum. Silakan ucapan-ucapan kalian, tetapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Jangan berlebihan dalam memujiku. Sesungguhnya aku seorang hamba. Maka cukup katakan hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Jangan dikatakan alimul ghaib. Jangan dikatakan mengetahui segala yang gaib. Tidak. Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu ghaib. Yang memiliki ilmu ghaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah la alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kecuali illa man irtada min rasul fa innahu yasluku bain yadayhi wa min khalfihi rasada. Kalau beberapa perkara yang diberitakan, kita juga bisa tahu. Apakah kita alimul ghaib? Tidak. Tapi kau tahu nanti akan muncul Dajjal, nanti akan turun Isa, nanti akan terjadi di surga begini, di neraka begini. Diberitahu oleh Allah dalam Quran, diberitahu oleh Nabi dalam hadis, maka kita tahu. Maka yang alim tentang apa yang akan terjadi besok adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu. Maka kalau ada seseorang yang mengaku-ngaku ana alimul ghaib, saya tahu yang ghaib, saya bisa menebak nasib, saya bisa menebak apa yang terjadi besok, kadzab. Dia pendusta. Tapi pernah sekali ngomong begini, benar. Sekali. Salahnya berapa kali? Bisa jadi yang sekali benar itu adalah yang dia dapatkan dari jin-jin tadi yang mencuri berita di langit, selamat dari lemparan. Setelah itu ditambah dengan 100 kedustaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu bukan waliullah. Dia wali syaitan. Karena ternyata kerjasamanya dengan syaitan. Dari kalangan jin-jin. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa yawma yahsyuruhum jami'an. Ya ma'syaral jin. Qad istaktartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Hari, kata Allah SWT, yauma yahsyuruhum, hari ketika mereka dikumpulkan nanti di padang mahsyar, jami'an, seluruhnya. Ditanyakan kepada ma'syaral jin, ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyeret manusia. Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Qala awliya'uhum, berkata wali-wali syaitan, dari kalangan manusia. Jadi teman-teman dekatnya setan tadi dari kalangan manusia. Kata manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami saling memberikan kebaikan. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami dengan jin-jin tadi saling memberikan mut'ah. Istamta', kami memberikan apa yang mereka suka, mereka memberikan apa yang kami suka. Itu yang dilakukan oleh para dukun, pakar kemenyan, komat kamit, bikin rajah-rajah, bikin kalimat ini, bikin ucapan-ucapan segala macam, yang ternyata di dalamnya diselipkan kesyirikan, kekafiran. Pernah lihat rajah-rajah? Apa tulisannya benar? Saya pernah lihat. Rajah yang dilempit-lempit dimasukkan ke dalam bantal hitam kecil yang dikalungkan pada anak-anak. Isinya katanya bismillah. Isinya cuma bismillah. Mana bismillah?
Ba, sin, kemudian lam, dan alif, ha. Itu bismillah apa bukan? Bukan. Kalau bismillah banyak satu, bismillah. Kalau banyak, ba. Lamnya banyak. Hanya banyak. Itu namanya mempermainkan bismillah. Melecehkan, menghinakan, merusak. Itu yang diridhoi oleh syaitan dari kalangan jin tadi. Kalau kamu kufur, kami akan bantu. Maka hampir semua yang namanya dukun bermain dengan kekufuran. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kasihan orang-orang kawam tadi tertipu. Wah, pakainya bismillah, pakainya lafaz Allah. Bukan, itu bukan bismillah, itu bukan lafaz Allah. Dirusak lafaznya. Masa lafaz Allah alif lam kemudian ha. Bagaimana bahasanya? Jin-jin tadi tertawa, para syaitan tertawa melihat kalian mau dibohongi seperti itu. Kembali kepada ayatnya. Kata manusia-manusia itu, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum. Alasannya kami saling memberikan jasa. Kami berikan kebaikan untuk mereka, kami kasih sesajen, kami kasih ini, kami kasih itu, kami turuti apa yang mereka mau, mereka juga menuruti apa yang kita mau. Kata Allah, An-nar maswaakum. Qala an-nar maswaakum. Neraka tempat kalian khalidina fiha. Kalian akan kekal di dalamnya. Illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu maha memiliki hikmah, lagi maha mengetahui. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlihat jelas bahwa yang namanya kuhan, kahin, melakukan kahanah, bekerja sama dengan syayatinal jinni. Sebagaimana dalam ayat ini, istamta'a ba'duna bi ba'din. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk bekerja sama dengan jin. Melarang. Tidak boleh. Biarkan jin di alam jin. Kita di alam kita. Kita berjalan, kita berdakwah, kita berjuang di jalan kita. Mereka di jalan mereka, di alam mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengancam wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan, meminta perlindungan dari beberapa sosok-sosok dari kalangan jin. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka menambah mereka rahaq. Ditafsirkan makna rahaq dalam beberapa tafsir. Menambah jin-jin tadi sombong. Menambah manusia jadi zalim atau melampaui batas. Keluar dari batas-batas agamanya. Manusianya jadi sesat. Jinnya jadi sombong. Fazaduhum rahaqa. Ini larangan. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Jangan kalian saling membantu dengan jin. Jin biar di alamnya. Kamu di alamnya selesai. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan, amal saleh, beribadah. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian manusia ini meminta bantuan pada jin, meminta berita-berita dari jin, meminta ini, meminta itu, fazaduhum rahaqa. Jin-jin tadi tambah sombong. Ini orang-orang ini kalau saya tidak kasih tahu, tidak tahu dia. Orang-orang ini bisa dibohongi. Saya kan baru lihat ke sana. Kamu kan nggak tahu. Oh, kok jin tahu ya? Ya tahu dia lihat. Dukun tadi di sini misalnya. Dia bisa menebak apa yang di balik dinding ini, apa yang ada di terminal sana. Ada di terminal sana, kata si dukun. Satu orang turun dari bus namanya si Fulan bentar lagi datang ke sini, sebentar lagi. Tunggu saja. Tiba-tiba datang. Kamu namanya Fulan? Iya. Kamu dari sini? Iya. Kamu naik busnya ini? Iya. Benar tebakan dukun tadi?
Wah, hebat sekali ini dukun manjur gini. Itu tidak aneh sama sekali. Mengapa tidak aneh? Karena jinnya bisa melihat ke sana. Sama dengan kamu telepon ke orang yang di sana. Gimana? Ada orang yang begini, oh ya saya lihat begini. Besi apa? Namanya siapa? Mudah. Itu nggak aneh sama sekali. Nah ketika dia sekali dua kali seperti itu, dikiranya alimul ghaib. Kemudian dia berani berkata, nanti akan terjadi ini, nanti kamu akan begitu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Berikan berlian kepadaku, akan masukkan ke wajahmu, kamu selamat. Atau masukkan ke tanganmu, selamat. Masukkan. Padahal jinnya berliannya masuk kantong. Dia merasa berliannya ada di sini. Tangan saya kebal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, telah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari beberapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'." Siapa yang mendatangi dukun-dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dipercaya, bima yaqul, dengan apa yang dia ucapkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, gak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ata arrafan. Siapa yang mendatangi arraf, ini nama lain dari kahin. Kahin karena praktek kahanahnya. Arraf karena dia selalu mengaku paling tahu. Dalam tanda petik orang pinter. Ya. Ini barang mana? Tahu. Itu di sana. Ini ada barang hilang. Oh itu diambil si fulan. Semua tahu. Ya. Nama lainnya apa? Ramal. Tukang ramal. Mengapa tukang ramal dikatakan ramal? Karena dia bermain dengan kerikil, kemudian untuk menebak nasib juga. Ahli nujum, bahasa Arabnya munajjim. Itu juga persamaan katanya. Hanya saja menebaknya dengan menghitung bintang-bintang. Bintang yang muncul begini akan terjadi begini. Bintang yang muncul begitu akan terjadi begini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka supaya terpahami, kita terjemahkan dukun saja. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, orang pinter katanya, fasalahu an syai', kemudian bertanya tentang sesuatu dan dibenarkan, dia percaya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan dari istri-istri Nabi, di antaranya adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Abu Mas'ud ad-Dimashqi, li'annahu dzakara hadzal hadis fil atraf fi musnadiha, karena beliau menyebutkan hadis ini, yakni Abu Mas'ud ad-Dimashqi menyebutkan hadis ini dalam atraf di musnad beliau, dan disebutkan namanya Hafsah, yakni dari istri Nabi yang bernama Hafsah radhiyallahu taala anha. Man ata arrafan, sayati bayanul arraf, insyaallah akan datang lebih rinci lagi apa makna arraf. Zahirul hadis, tampak dari hadis ini, annal wa'id murattab ala maji'ihi wa su'alihi. Tampak dari hadis ini bahwa ancaman bagi orang yang mendatanginya dan bertanya kepadanya. Sawa'un saddaqahu aw syakka fi khabari. Sama saja apakah membenarkan atau ragu tentang beritanya. Fa inna fi ba'dhi riwayat as-sahihah, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Karena dalam beberapa riwayat yang sahih enggak disebutkan fasaddaqahu. Enggak disebutkan kemudian membenarkannya. Tetapi hanya disebutkan siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya, maka enggak diterima salatnya selama 40 hari.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Qauluhu lam tuqbal lahu salah. Idza kanat hadhihi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, kalau ini ancaman bagi yang datang. Nanya, sudah diancam, tidak diterima salatnya. Bagaimana kalau dia mati dalam keadaan salatnya enggak diterima? Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana kira-kira dukunnya? Apa hukumnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya dukunnya lebih mengerikan lagi ancamannya terhadap mereka. Qala an-Nabi qala an-Nawawi rahimahullah wa ghairuhu, dan selain beliau, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu. Kata an-Nawawi rahimahullah, maknanya tidak diterima salatnya adalah tidak ada pahalanya. Walaupun salatnya sah, walaupun syarat-syaratnya lengkap, walaupun semuanya pembatalnya dihindari, tetap tidak ada pahalanya. Qala wa la budda min hadha at-ta'wil fi hadha al-hadith bi anna al-ulama muttafiquna ala annahu la yalzam man atal 'arraf i'ada salah 40 lailah. Intaha mulakhasan. Masih kata An-Nawawi, maka perlu ditafsirkan hadis ini bahwa para ulama sudah sepakat. Dia tidak diperintahkan untuk mengulangi salatnya 40 hari, 40 kali 5. Tidak. Mengapa? Itu hukuman. Tidak akan bisa ditebus dengan apapun. Begitu, kalau begitu saya salat lagi 40 hari lagi. Mengqadha yang kemarin 40 hari. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena itu ancaman. Man ata kahinan. Siapa yang mendatangi arrafan, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. La yalzam man atal arraf i'adah. Tidak mesti orang yang mendatangi dukun kemudian harus mengulangi 40 salatnya atau 40 hari salatnya. Tidak. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas dari ucapan Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarhul Minhaj. Wa fil hadits, di dalam hadis ini berarti ada larangan haramnya mendatangi dukun-dukun. Haramnya mendatangi tukang ramal. Haramnya mendatangi praktek-praktek kahana, dukun, apapun namanya. Dan apapun alatnya. Sebab alatnya bisa bermacam-macam. Padahal itu semua bohong, kamuflase. Aslinya bekerja sama dengan jin, syaitan dari kalangan jin. Itu yang jelas dalam hadis sahih. Bahkan dalam ayat Al-Quran ada yang belagak pakai kartu. Kamu ambil kartunya. Ambil. Wah, kamu hidupnya akan sengsara. Kamu nanti jodohnya susah. Kamu begini, kamu begitu. Apa hubungannya kartu dengan masalah urusan nasib seseorang? Ada lagi yang siap gelatik di kurungannya. Burung gelatik. Sudah jinak. Disuruh keluar, ngambil kartu. Gelatik yang milih. Siapa gelatiknya? Nabi, Rasul, malaikat, Tuhan. Kau bisa memilihkan yang tepat kartunya. Oh, berarti kamu akan begini, akan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang sok menggaris-garis di tanah, mencoret-coret segala macam. Oh, kamu begini, kamu begitu. Ada yang melihat garis-garis di tangan, kamu ini begini, kamu itu begitu. Ada yang melihat bintang-bintang, kamu lahirnya tanggal berapa? Di bulan apa? Oh, berarti kamu bintangnya Virgo. Oh, kok orang-orang Virgo itu biasanya begini. Barakallahu fiikum, itu semua tebak-tebakan, tidak ada dasarnya apapun. Dan mereka kalau bekerja samanya dengan jin. Ada yang nggak bekerja sama? Ada. Dia pembohong aja. Penipu. Paling ringannya penipu. Paling beratnya
Na'udzubillah, dukun yang bekerja sama dengan jin. Yang melakukan praktek-praktek kekafiran. Semakin kafir, semakin manjur. Sehingga ketika ada perang di sana, di luar pulau kita, antara suku dengan suku. Yang suku ini masih muslimin, yang suku sana tidak beragama. Mana yang menang? Pakai sihir-sihiran dua-duanya. Muslimnya pakai sihir, mereka pakai sihir. Saya katakan kalau sihir-sihiran, mereka lebih kuat sihirnya. Karena mereka lebih kafir dari kamu. Lebih dekat dengan setannya. Bisa berjalan di tiang listrik begitu atau di kawat-kawat listrik begitu. Bisa menebak dari jauh, kamu suku ini, kamu suku itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan di Yaman, ada seorang dukun yang sangat manjur dijuluki dengan tukang pos. Mengapa? Karena dia bisa mengirimkan paket-paket dalam sekejap mata. Dan dibuktikan benar. Dan ini sampai paketnya. Sampai ketika akan mati, sudah mati, anaknya disuruh oleh mereka untuk melanjutkan praktek bapaknya. Katanya, aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pokoknya nggak bisa. Sampai masyarakatnya membutuhkan, kita butuh orang yang seperti ini. Tidak bisa, aku nggak bisa mengikuti jalan bapakku. Ditanya, desak, nggak bisa. Aku pernah ditanya, mau melanjutkan? Aku tanya seperti apa caranya. Dengan sekian banyak praktek-praktek kalimat-kalimat perdukunan yang lain, ditambah setiap buang air harus kakinya satu menginjak Al-Quran, satunya menginjak hadis. Setiap buang air besar, buang air kecil. Na'udzubillah. Kafir sekafir-kafirnya. Menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya, menghinakan agama. Hanya karena ingin dapat bantuan jin. Hanya karena ingin mengikuti bantuan pemerintahan jin. Na'udzubillah. Betapa rendahnya engkau. Betapa engkau diperbudak oleh syaitan. Diperbudak oleh jin. Dikiranya engkau punya jin. Saya punya jin 30. Saya punya jin 100. Saya seakan-akan dia punya jin. Bukan. Kamu yang dimiliki oleh jin. Kamu yang dikuasai oleh jin. Kamu yang kesurupan. Jin masuk di kepalamu. Itu yang ketahuan. Kita nggak tahu lagi. Seperti apa mereka-mereka ini ketika mereka bisa mendapatkan bantuan dari jin. Mengorbankan apa? Kalau bukan mengorbankan agamanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fihi dalil. Di sini ada dalil yang menunjukkan haramnya mendatangi dukun-dukun, apalagi praktek dukun. Berkata Qurtubi rahimahullah, yajib ala man qudira ala dhalik min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata syai'an min dhalik min al-aswaqi wa yunkir alaihim ashaddan nakir ala man yaji ilaihim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wajib atas siapapun yang mampu untuk mengingkarinya, muhtasib, apakah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ataupun tugas dari penguasa, an yuqim, hendaklah dia meluruskan mereka-mereka yang saling memberikan praktek-praktek perdukunan. Harus melarang mereka yang menjajakannya di pasar-pasar. Pasar malam, dan yang lebih menyedihkan, pasar malamnya dijuluki pasar mulud. Tahu pasar mulud? Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi jadi pasar. Ternyata di pasar itu ada orang yang duduk bawa burung gelatik, ada yang duduk bawa kartu-kartu, ada yang duduk berbagai macam cara-cara mereka semua untuk meramal nasib. Dibayar. Naklah mereka yang mampu yunkir alaihim asyaddan nakir. Harus mengingkarinya dengan sekeras-keras pengingkaran. Dan juga menghalangi, melarang orang-orang yang mendatanginya. Jangan datangi.
Wala yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur. Jangan tertipu dengan pernah benar, pernah kebetulan benar. Jangan tertipu dengan itu. Wala bikathrati man yaji ilaihim. Jangan tertipu pula dengan banyaknya orang yang datang. Tapi yang datang dari ujung Jawa sana sampai ujung Jawa yang sini. Dari barat sampai timur, bahkan sampai dari luar Jawa. Berdatangan ke dukun ini. Berarti. La taghtarru bikathrati man yaji ilaihim. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi dukun tersebut. Mimman yantasib ilal ilm. Jangan pula tertipu kalau ada orang-orang berilmu datang kepadanya. Si fulan, dia ustadz datang juga. Si fulan, kiai datang juga. Si alan, dia berilmu, hafal Quran, hafal hadis, datang juga kok. Jangan tertipu dengan kebanyakan orang yang datang pada mereka dari orang-orang yang berilmu. Fa innahum ghairu rasikhina fil ilm. Karena mereka ilmunya tidak rasikh, tidak kokoh, tidak dalam. Bal minal juhali bima fi ityanihim minal mahdzur. Bahkan kita anggap dia bodoh karena dia mendatangi sesuatu yang dilarang dengan jelas dalam Quran dan Sunnah. Berarti bodoh. Tetapi dia itu ulama yang bodoh. Emang ada ulama bodoh? Ya dia nggak ngerti. Mendatangi dukun dilarang oleh Nabi dalam sekian banyak hadis, dan Allah memperingatkan jangan kerjasama dengan jin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, biasanya dukun-dukun yang katanya manjur, kamu baru masuk ke depan rumahnya sudah merinding. Rumahnya aneh. Kenapa? Kayak nggak diurus, kotor. Ada sarang laba-laba. Masuk ke dalam tambah ngeri lagi. Ada tengkorak di sana, ada tengkorak di sini. Ada apa lagi? Aksesoris yang menunjukkan serem begitu. Karena itu yang disukai oleh jin, oleh syaitan. Nggak mau yang bersih. Kalau engkau datang kepada orang yang saleh, rumahnya bersih, pakainya bersih, masya Allah. Tapi kalau datangnya ke dukun, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, tidak ada yang bagus, tidak ada yang bersih, kotor semuanya. Bahkan kadang-kadang rambutnya rambut gimbal yang nggak dikeramasin tak berapa lama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang datang ke sana atau banyaknya orang yang bilang kalau ini manjur dukunnya. Jangan percaya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dibawakan lagi oleh penulis hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis kedua. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis rawahu Abu Daud. Siapa yang mendatangi kahin tadi arrafan. Siapa yang mendatangi arrafan. Sekarang siapa yang mendatangi kahinan. Sehingga hadis dengan hadis saling menjelaskan. Yang dimaksud arraf adalah kahin. Yang dimaksud kahin adalah arraf. Karena ancamannya sama. Siapa yang mendatangi kahinan, fasaddaqahu, kemudian membenarkan dengan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala nabi barakallahu fikum. Kalau disebut nama Nabi, hendaklah kalian bersalawat. Masing-masing bersalawat. La takun bakhilan. Jangan menjadi orang bakhil. Nabi SAW pernah datangi malaikat Jibril. Kemudian beliau berkata, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengaminkan apa? Aku mengaminkan doanya Jibril barusan. Raghima anfum ri'in. Dzukirta indahu. Falam yusalli alaih. Qul amin. Faqultu amin. Wahai Muhammad SAW. Celaka, sungguh rugi, mudah-mudahan rugi orang yang disebut namamu di sisinya, tetapi tidak bersalawat kepadamu. Qul amin, katakan amin. Kata Nabi, amin. Doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW.
maka itu ancaman bagi siapa yang tidak mau bersalawat. Sallu ala Nabi barakallahu fikum. Berarti barakallahu fikum, hadis yang tadi diancam tidak diterima 40 hari sholatnya karena datang pada dukun. Kalau percaya, lebih keras lagi, kufur. Telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud disebutkan dengan lafaz au atar imra'atan, qala Musaddad imra'atahu haidan au atamra'atahu. Ditambah lafaz atau ada tambahan lafaz, siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ini menjimai istrinya dalam keadaan haid. Ila akhirih. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walil arba'ah wal hakim, kata musannif rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh 4 ashabus sunan. Wal hakim ditambah dengan Imam Hakim. Wa qala sahihun ala syartihima, dan Imam Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul. Berarti siapa yang mendatangi dukun-dukun, kahin atau arraf, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur. Mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hakadha bayyadha al-musannif lismi rawi wa qad rawahu Ahmad. Demikianlah, memang di sana tidak tertulis oleh musannif siapa rawinya, tapi diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan juga Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, man ata kahinan. Qala ba'dhum la ta'aruda baina hadha wa hadis man ata arrafan. Enggak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menyatakan siapa yang mendatangi arraf. Fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salat arba'ina lailatan. Hadza ala qauli man yaqul huwa kufrun duna kufrin. Di sini dikatakan enggak diterima. Di sini dikatakan kufur. Bagaimana ini? Kata mereka para ulama tidak bertentangan karena kekufurannya bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga tidak diterima salatnya dengan kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak bertentangan karena kufur ini bukan kafir, tapi kufrun duna kufrin. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa itu kufurnya kufur duna kufrin, berarti bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Qala amma ala qawli man yaqul bi dhahiril hadis. Adapun para ulama yang melihat zahir hadisnya kafir, ya kafir. Fayus'al an wajhil jama'. Maka mereka ditanya, wahai para ulama yang menganggap bahwa siapa yang mendatangi kahinan kemudian membenarkan maka dia kafir kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang tadi? Yang tadi kok diancamnya tidak diterima saja salatnya. Di sini kafir. Kenapa bertentangan? Perlu untuk menjamak antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Ketika mereka ditanya tentang bagaimana jamak bainal haditsain, maka dijawab dengan kalimat tadi, kalau cuma mendatanginya tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau membenarkan itu sudah akidah, maka dia kafir. Wa dhahirul hadis annahu yakfur mata i'taqada sidqahu bi ayyi wajhin kan. Dhahir hadisnya memang disebutkan kafir mata i'taqada sidqahu. Kafir kapanpun dia membenarkan praktek perdukunan tadi dan membenarkan berita dari dukun. Wa kana ghalibul kuhan qabla an-nubuwah inma kanu ya'khuduna 'anil syayatin. Dan bahwasanya kebanyakan
para dukun-dukun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka benar-benar bekerja sama dengan syaitan dan mengambil dari syaitan. Dulu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, ada berbagai macam jenis. Ada dukun-dukun palsu. Ada dukun-dukun asli. Mana yang lebih baik? Hah? Mana yang lebih ringan? Nggak ada yang baik. Dua-duanya jelek. Mana yang lebih ringan? Dukun palsu lebih ringan. Karena dia hanya penipu. Tetapi dukun yang benar-benar bekerja sama dengan jin, kufur. Mana yang lebih ringan? Nah, yang penipu-penipu itu jangan marah. Wahai para dukun, kalau dibongkar penipuanmu. Karena berarti engkau dukun palsu. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Qurtubi al-murad bil munazzal, yang dimaukan dengan apa yang diturunkan kepada Nabi, Alkitab was sunnah. Yani kufur kepada Quran yang dibawa oleh beliau dan sunnah yang dibawa oleh beliau. Intaha. Selesai ucapan beliau, rahimahullahu ta'ala. Wahalil kufri fi hadal mawdi' kufrun duna kufrin. Maka, kembali pada pembahasan apakah kekufuran yang disebut dalam hadis ini, kufrun duna kufrin, atau kufrun yang memang yunqal anil millah. Apakah kufrun duna kufrin fala yunqal anil millah, am yutawaqqaf fala yuqal yukhrij anil millah wala ma yukhrij. Wa hadha ashharu riwayataini an Ahmad rahimahullah. Kata beliau, hadis ini tidak merincikan kufurnya kufur apa. Kufur yang mengeluarkan dari Islam atau kufur amali. Kufur duna kufrin. Karena tidak dirincikan, maka yang sahih, yang rajih, yang sepantasnya untuk kita tidak rincikan. Bagaimana ini kufurnya? Keluar dari Islam, wallahu alam. Pokoknya hadisnya bilang kufur. Mengapa? Ini lebih layak, lebih pantas, lebih memperingatkan, lebih menakut-nakuti kaum muslimin supaya jangan berani-berani melakukan hal tersebut. Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin, siapa yang mendatangi dukun dan percaya, maka dia kafir, maka dia kufur. Ustaz, itu kufur duna kufur atau kufur? Kufur pokoknya kalimatnya kafir. Wallahu alam. Jangan-jangan bisa keluar atau tidak, wallahu alam. Ini barakallahu fikum lebih mentahdzir. Lebih mentahdzir. Seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz ketika berfatwa harus bijak. Dari mana bijaknya? Dilihat dari hikmah fatwa tersebut. Kalau ada orang datang bertanya kepadanya, bolehkah mendatangi dukun? Maka kamu jangan rincikan. Biar lebih menakutkan. Mau mendatangi dukun, Nabi menyatakan siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan, maka dia kafir kepada apa yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Takut orang itu. Loh, itu kufurnya dulu. Nggak usah dirincikan. Tetapi kalau pertanyaannya pertanyaan, bapak saya meninggal, dulu pernah datang ke dukun, gimana ya? Kafir apa enggak? Oh, dalam masalah itu ada rincian. Mungkin begini, mungkin begitu. Mudah-mudahan kufrun duna kufrin. Doakan saja orang tuamu. Mudah-mudahan Allah ampuni dia. Kan begitu. Itu namanya bijak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi seorang bertanya, apa hukumnya membunuh? Dijawab dengan keras. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Wa'adalahu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan baginya neraka jahannam. Pergi orang itu. Datang orang lain bertanya, apa hukumnya membunuh? Sama pertanyaannya.
Ibn Abbas mengatakan membunuh itu bukan syirik. Sehingga masih mungkin diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini secara makna saja, secara ringkas, barakallahu fikum. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Maka dosa membunuh bisa diampuni oleh Allah SWT. Murid punya heran, pertanyaan sama jawabannya berbeda. Ditanya, mengapa engkau ditanya dengan pertanyaan sama jawabannya berbeda? Karena yang tadi itu dalam keadaan emosi mau membunuh seseorang. Apa hukumnya membunuh? Aku tahu, kalau aku tidak tegas dia akan membunuh orang. Jangan. Allah menyatakan dengan keras sekali tanpa dirincikan bagaimana akan diampuni atau tidak, ada dibahas itu. Tanpa rincian tadi. Tapi orang yang kedua, karena bapaknya meninggal dalam keadaan dia pernah membunuh si fulan. Bagaimana? Itu dosa besar. Tetapi bukan syirik. Masih mungkin diampuni. Doakan orang tuamu. Sehingga barakallahu fikum di sini juga sama. Kalau orang itu kita tahdzir, kita peringatkan dari bahaya perdukunan, bahaya mendatangi dukun, kita sebutkan hadis-hadis ancaman tadi, jangan dirincikan. Jangan dirincikan, biar lebih menakutkan. Nabi menyatakan nggak diterima sholatnya 40 hari. Bahkan disebutkan kalau mempercayainya maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu akan takut, nggak akan berani melakukannya. Tetapi ketika urusannya adalah dengan masalah harapan, roja, karena ini terjadi sudah lewat, aku pernah berbuat begini, aku pernah mendatangi dukun dan sebagainya. Disebutkan bahwa itu ada para ulama yang menyatakan kufrun duna kufrin. Kalau membenarkannya berarti begini. Begitu. Dirincikan agar mereka tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosanya, dosa orang tuanya, dosa orang yang melakukannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Qala rahimahullah. Berkata selanjutnya rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Man ata kahinan. Disebutkan dengan kalimat kahin. Kemudian musannif juga berkata, membawakan hadis yang berikutnya dan mengatakan wali Abi Ya'la bisanadin jayyid. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud seperti itu. Secara mauquf, ucapan sahabat saja. Abu Ya'la namanya adalah Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna al-Musili. Al-Imam, sahibut tasanif, memiliki karya-karya besar seperti Al-Musnad dan lainnya, Musnad Abu Ya'la. Rawa an Yahya ibn Ma'in, beliau meriwayatkan dari Yahya ibn Ma'in dan Abi Khaythamah dan Abi Bakar ibn Abi Shaybah wa khalq dan sekian banyak ulama. Wa kana minal a'immatil huffaz. Abu Ya'la juga termasuk para imam-imam penghafal hadis. Mata sanata 300. Beliau meninggal pada tahun 307 Hijriyah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa hadzal athar ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Lafadznya man ata kahinan aw sahira. Siapa yang mendatangi kahin atau sahir? Kita mendapatkan istilah yang ketiga. Pertama, al-kahin. Sampai dapat sebagian sangat tahu tahap ada sepertiga malam terakhir. Hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka istighfar. Kenapa sepertiga malam terakhir disebut waktu sahar? Karena sepi dan samar. Demikian pula upaya-upaya perdukunan itu selalu dalam keadaan samar. Tidak pernah ada yang jelas. Apa hubungan sebab akibatnya? Apa kaitannya? Apa? Tidak ada yang jelas. Barakallahu fiikum. Maka orangnya disebut sahir, tukang sihir. Man ata kahinan aw sahiran,
Fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi kahin, dukun atau tukang sihir, kemudian percaya dengan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi dalil. Di dalam hadis-hadis ini ada dalil, dan juga asar-asar ini ada dalil ala kufril kahin was-sahir. Ada dalil tentang kafirnya dukun-dukun dan kafirnya tukang sihir. Liannahuma yadda'iyani ilmal ghaib. Karena kedua-duanya mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Berarti mengaku-ngaku ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka berkata, bukan hanya Allah yang tahu ilmu ghaib, kami pun tahu ilmu ghaib. Ini na'udzubillah kufur. Para ulama menyatakan dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kahin, sahir adalah kafir karena mereka mengaku-ngaku ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu ghaib. Wa dzalika kufrun. Wal musaddiq lahu ma ya'taqid dzalika wa yarda bihi wa dzalika kufrun aidha. Baik, siapa yang datang kemudian percaya? Berarti percaya dengan kekafiran si tukang sihir. Ucapanmu, saya percaya. Kamu memang tahu yang gaib. Berarti kamu meyakini kekafiran. Siapa yang meyakini kekafiran, maka dia juga terkena kekafiran. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Musannif berkata lagi, rahimahullahu ta'ala. An Imran ibn Husain marfu'an. Diriwayatkan dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Kata musannif, Imran bin Husain juga meriwayatkan secara marfu' bahwa Nabi menyatakan laisa minna, bukan golonganku, siapa yang bertatayyur atau ditatayyir untuknya. Apa bahasa Indonesia? Bertatayyur atau meminta orang lain bertatayyur untuknya. Atau seorang yang melaksanakan praktek perdukunan atau menyuruh orang lain mempraktekkan perdukunan untuknya. Dan juga laisa minna, seorang yang melakukan sihir atau meminta orang lain melakukan sihir untuknya. Disamakan. Yang melakukan dan yang melakukan untuknya. Seperti masalah tato. La'anallah al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Dilaknat oleh Allah siapa yang mentato dan yang siapa yang ditato untuknya. Siapa yang mencabut bulu alisnya atau yang meminta orang lain mencabut bulu alisnya. Berarti dua-duanya, yang melakukan dan yang diperlakukan. Demikian pula siapa yang melakukan praktek perdukunan, demikian pula orang yang datang meminta padanya, coba praktekkan perdukunan untukku. Carikan ini, carikan itu. Takahana au tukuhhida lahu. Sahara au suhira lahu. Maka kedua-duanya dalam hadis ini disamakan. Siapa yang melakukan kahanah, praktek perdukunan, atau meminta orang lain untuk mempraktekkan perdukunan untuknya. Siapa yang melakukan sihir atau meminta orang lain melakukan sihir untuknya. Wa man atakahinan fasaddaqahu. Selebihnya sama dengan kalimat yang sebelumnya dari hadis-hadis. Dan siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Disebutkan hadis ini diriwayatkan pula oleh Tabrani dengan sanad yang hasan. Dari hadis Ibnu Abbas tanpa kalimat wa man atakahinan. Ini kalimat pertamanya saja. Man tatayyara
au tutayyira lahu. Tatayyur adalah menggunakan burung untuk sama menebak-nebak nasib. Tapi menggunakan burung. Tetapi belakangan tetap disebut tatayyur walaupun bukan dengan burung, tetapi dengan tanda-tanda yang mereka anggap sebagai tanda-tanda. Dulunya burung. Mereka akan menghalau burung yang sedang berada di bawah. Terbangnya kemana? Kalau ke depan, ayo. Kafilah tetap jalan. Aman. Kalau ke belakang, ayo. Ini dengan melihat. Anggapan burung. Oke, jangan. Berhenti. Udah, batal perjalanan. Akan jadi bahaya. Ini kita sudah melihat tanda-tandanya. Dari mana? Dari toke ini. Sihir. Samar. Apa hubungannya suara toke dengan masalah kejadian-kejadian? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka para dukun-dukun ini ada yang mengaku-ngaku bahwa mereka bisa melihat tanda. Bukan hanya burung. Dia masuk ke rumah. Pintunya ke arah utara. Ininya ke arah timur. Kamu ini rumah berbahaya. Kenapa? Karena tanda-tandanya menunjukkan bahwa akan begini, akan begitu. Yang mereka bilang feng shui. Ya sama saja dukun Cina. Apa bedanya dukun Cina dengan dukun Arab, dengan dukun Ajam? Sama-sama mereka hanya menebak dari tanda-tandanya yang gak ada hubungannya sama sekali. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Man tatayyara au tutayyira lahu. Siapa yang bertatayyur atau meminta orang lain bertatayyur untuknya. Pak, ini uang, coba tatayyur untuk saya. Siap. Dikeluarkan gelatiknya dari kandang. Kemudian gelatiknya memilih mana kartu yang dia ambil. Mengambil. Tatayyur juga. Barakallahu fiikum. Syarahnya, makna laisa minna, bukan golonganku, kata Nabi. Mana jamnya? Jamnya mana? Saya tadi lihat-lihat jam. Oh ini. Baik, masih ada 20 menit. Jazakumullah khair. Qauluhu laisa minna fihi wa'idun syadid. Ucapan Nabi bukan golonganku itu ancaman keras. Yadullu ala anna hadhil umur minal kabair, yang menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut termasuk dosa-dosa besar, enggak main-main. Wa taqaddama anna al-kahana was-sihr kufur, dan sudah lewat pembahasan bahwa perdukunan dengan sihir adalah kufur. Apa dalilnya? Nah, di dalam Al-Quran tentang masalah sihir dalam surat Al-Baqarah. Nah. Fayata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu sebagai fitnah. Bahwa ini hadihi fitnatun fala takfur. Kata Harut dan Marut, ini hanya ujian buat kalian. Fala takfur, jangan kufur. Artinya apa? Kalau melakukan sihir, kufur. Yang mengajarkan berikutnya adalah syaitan. Dari kalangan jin. Diikuti oleh dukun-dukun. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Akhirnya mereka belajar dari keduanya sesuatu yang memporak-porandakan antara suami dan istri. Gara-gara sihir-sihir pengasihan, pelet, yang kemudian istri orang jadi cinta kepada si Alan dan seterusnya, akhirnya rusak keluarga-keluarga. Kalimat fala takfur menunjukkan bahwa itu adalah kufur. Wa'idun syadid, berarti laisa minna, bukan golonganku, itu ancaman yang keras. Qauluhu man tatayyara ay fi'lat tiyarah.
Lafaz pertama, siapa yang bertatayyur. Tatayyur adalah perbuatan tiarah yang nanti akan ada babnya sendiri masalah ini. Qabila qaulal mutatayyirahu wa taba'ahu. Kalau dia mengikuti ucapan mutatayyir yang bertatayyur untuknya, maka dia terkena dosanya dan ancaman Nabi, laisa minna, bukan golonganku. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada seorang mukmin badui berangkat ke kota, dilarang sama kerabatnya, keluarganya, ini hari sial katanya. Jangan berangkat. Tidak peduli, aku mau berangkat. Aku enggak percaya dengan tatayyur. Berangkat dengan kudanya. Kudanya terperosok di pasir, patah kakinya. Kembali dia kampungnya. Mereka berkata, benar kan kami bilang ini hari sial, kamu jangan berangkat, saya akan berangkat sekarang. Dia ganti kudanya dengan kuda yang lain, berangkat lagi. Jatuh lagi, terperosok lagi, patah lagi. Kamu masih tidak percaya bahwa hari ini hari sial. Aku tidak percaya. Aku hanya percaya dengan Allah, takdir Allah. Kalau aku takdirkan terjadi, terjadi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Aku mau berangkat sekarang. Berangkat lagi. Ya selamat, sehat, sampai pulang lagi. Ada yang mengatakan, jangan kasih nama Khadijah, terlalu tinggi, berat. Bisa jadi anaknya nggak akan sanggup. Anak perempuannya sakit meninggal. Kan saya bilang apa? Ganti namanya. Nama lain. Tidak. Begitu nama lahir perempuan lagi, Khadijah lagi. Mulai sakit lagi. Saya bilang apa? Ganti namanya. Nama terlalu berat. Nggak ada kaitannya dengan masalah nama. Dia tegas namanya. Tidak berubah. Dia sehat. Sampai besar. Sampai punya anak. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang ada ujian-ujian seperti itu dari Allah SWT. Agar menguji apakah engkau lebih percaya pada mereka atau lebih percaya pada Quran dan Sunnah. Itu namanya tatayyur, menganggap sial pada sesuatu. Kamar hotelnya 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12B, 14. Nomor 13-nya mana? Kok nggak ada? Oh itu sial katanya. Jadi diganti 12B. Begitu pembagian kunci kamar. Aduh, saya 12B. Berarti kan 13. Gimana ini? Tawakkal Allah. Nggak ada kaitannya dengan angka 13. Nggak ada kaitannya dengan hari ini, hari itu. Nggak ada kaitannya dengan Jumat Kliwon. Nggak ada dengan Pahing. Nggak ada. Apa yang Allah takdirkan terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, wa kadha ma'na au takahana au tukuhina. Tadi anggapan-anggapan sial pada sesuatu itu tatayyur. Takahana kalladhi ya'til kahin. Maka itu sama dengan orang yang mendatangi dukun atau praktek dukun. Yusaddiquhu, kemudian membenarkannya, kemudian mengikutinya. Kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan kami. Wa kadzalika man 'amila as-sahir lahu as-sihr. Demikian pula siapa yang melakukan sihir atau meminta orang lain melakukan sihir untuknya. Yang mirip dengan sihir tapi dianggap mainan oleh sebagian kaum muslimin adalah jailangkung. Hati-hati. Jangan sembarangan masalah itu. Itu jelas permainan kufur. Meminta dan memanggil jailangkung, datanglah kemari. Ada pesta kecil-kecilan. Datang tidak diundang, pergi nggak diantar dan sebagainya. Siapa yang dipanggil? Dan siapa itu jailangkung?
Kejadian, wallah, kejadian. Orangnya sampai sekarang masih stres, gila, majnun, kemasukan jin. Gara-gara dia lakukan itu tadi. Dia panggil, kemudian dia ada yang pakai jangka, ada yang pakai boneka, bergerak bonekanya. Ini siapa? Tulis namanya. Bergerak. Wah, dianggap mainan, main-main. Ternyata yang satu kemasukan jin dan tidak sembuh, jadi orang gila. Kenapa main-main dengan masalah kekufuran? Kenapa main-main dengan masalah perdukunan? Itu juga sama jenisnya dengan ini, seher. Kalau engkau berhasil menebak tadi, merasa hebat, kamu jadi dukun. Barang saya hilang, sebentar. Saya akan tebak di mana barangmu. Masuk ke dalam, panggil dia langkung. Langkung yang masih huruf A, B, C. Di sini. Kok tahu dia? Pokoknya saya tahu. Dukun. Ikhwan fillah, azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fakullu man talaqa hadil umur, maka siapapun yang mempraktekkan praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek perdukunan, wa ta'ataha, saling memberikan, saling memberi, saling membantu, faqad bari'a minhu Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka yang saling memberikan praktek-praktek perdukunan seperti itu. Atau tatayyur, atau sihir. Likauniha imma syirkun kattiyarah, karena bisa jadi itu adalah syirik atau kufur seperti kahanah. Faman radhiya bidzalika wa taba', siapa yang ridho dengannya dan mengikutinya, maka dia seperti pelakunya sahir, dukun, arraf. Sedangkan yang percaya dan yang menyuruh, yang meminta dan yang membayar, coba praktekkan begini-begini supaya saya tahu di mana barang saya. Berarti kamu mendukung dan kamu setuju dengan praktek-praktek tersebut. Berarti kamu ikut kufur bersamanya. Demikian ikhwan fillah azzakumullah diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Siapa Al-Bazzar? Dia Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq Abu Bakar Al-Bazzar Al-Basri sahibul Musnad Al-Kabir wa rawa an Ibn Bashar wa Ibn Al-Muthanna wa Khalq. Beliau meriwayatkan dari Ibn Bashar, dari Ibn Al-Muthanna dan sekian banyak ulama yang lain, dan beliau meninggal pada tahun 92 wa 292. Qala al-musannif rahimahullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat adh-dhuhur biidznillah taala wa taufiqih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.